Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa di channel Agroriba. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami akan sharing, akan berbagi pengalaman tentang satu jenis pohon yang bisa menghasilkan banyak manfaat, yaitu yang sangat terkenal, yaitu namanya pohon gaharu. Ini adalah pohon gaharu nangka dalam bahasa daerah sini, atau kalau kita lihat pustaka bahwa nama latin dari pohon gaharu nangka adalah Aquilaria becariana. Sahabat-sahabat sekalian, untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar saudara-saudara mendapatkan update video terbaru dari kami. Di antara pohon yang menghasilkan gaharu ini, untuk jenis-jenis lokal di sini yang cukup banyak diantaranya adalah gaharu nangka, kemudian gaharu beringin, dan gaharu buaya. Kalau tidak salah, ketiga-tiganya merupakan dari genus Aquilaria, khususnya untuk daerah Kalimantan sini. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, salah satu hal yang mesti kita pikirkan adalah bahwasanya kalau kita mengandalkan gaharu di alam, tentunya semakin lama keberadaan pohon gaharu juga akan semakin sedikit, karena barangkali banyak orang yang memanfaatkan pohon gaharu dari alam. Tugas kita adalah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan salah satu teknik atau cara untuk pengadaan bibit anakan gaharu. Jadi dari anakan gaharu bisa diambil dari alam, kemudian kita kembangkan di persemian untuk mendapatkan bibit gaharu yang lebih banyak lagi, yaitu dengan cara mengembangkan anakan gaharu, bisa dari alam, bisa dari tanaman. Kemudian kita perbanyak di persemian untuk kita lakukan penanaman di lahan-lahan yang barangkali teman-teman sudah siapkan. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu hal penting di dalam pengembangan atau budidaya gaharu ini adalah kita harus mengetahui ciri-ciri dari jenis gaharu yang akan kita kembangkan. Jadi nanti akan kami tunjukkan beberapa ciri-ciri dari gaharu nangka ini. Akan saya tunjukkan ciri-ciri dari daunnya, kemudian batangnya, sehingga dengan mengetahui ciri-ciri itu kita bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Teman-teman semuanya, ini adalah daun dari gaharu nangka. Seperti ini daunnya ya, bagian belakang seperti ini. Kemudian untuk bagian depannya seperti ini daunnya. Jadi kalau kita lihat, kita raba antara daun bagian atas dan bagian bawahnya itu seperti berlilin, agak tebal dan halus. Ini bentuk daunnya seperti ini, teman-teman semuanya. Bisa dilihat kalau didekatkan seperti ini bagian belakangnya ini. Dan ini untuk bagian depannya seperti ini. Ujungnya lancip, kemudian bagian tepi daun bergelombang seperti ini, kemudian tulang daun primernya nampak jelas dari belakang dan depan daun, kemudian tulang daun sekundernya juga nampak jelas. Jadi ini menunjukkan ciri-ciri dari gaharu ini, teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah saya akan menunjukkan daun yang masih bagus, daun yang masih muda. Jadi kalau kita perlihatkan, ini bentuk daunnya bagian belakang seperti ini, teman-teman semuanya. Daun bagian belakang. Jadi bagian belakang ini kalau saya raba ini halus sekali nih. Bagian belakang seperti ini, kemudian daun bagian atasnya, bagian depan juga seperti ini. Ya, ini halus sekali kalau kita raba ini. Kemudian
ranting-rantingnya seperti ini, berwarna kecoklatan. Jadi dari pangkal sampai ujung itu berwarna kecoklatan ranting-rantingnya. Kemudian kalau kita lihat tulang daunnya yang masih muda ini, tulang daun primernya ini kelihatan berwarna hijau muda. Nah, ini nampak jelas sekali tulang daun primernya, dan tulang daun sekundernya tidak begitu kelihatan hijau. Kemudian kalau dari belakang juga nampak sekali ini, pertulangan daunnya nampak seperti ini teman-teman semuanya, nampak jelas. Dan warna daunnya, kebetulan ini ada di bawah naungan, berwarna hijau segar seperti ini. Ini adalah daun dari gaharu nangka. Nampak bahwa daunnya memiliki lapisan lilin yang cukup tebal, sehingga kalau kita lihat nampak mengkilat. Kemudian ranting-rantingnya berwarna kecoklatan. Dan kalau kita lihat duduk daunnya selang-seling kanan dan kiri, dan tidak berhadapan. Dan ini adalah daun bagian belakang. Nampak bahwa tulang daun sekunder dan primernya udah nampak jelas. Dan ini adalah buah dari gaharu nangka. Nampak bahwasanya buahnya ada di ranting-rantingnya dan memanjang seperti gambar yang kita lihat. Jadi dalam satu buah itu terdapat beberapa biji. Dan ini adalah buahnya yang kita petik dan kita bawa ke rumah. Kalau kita ukur, bisa kita lihat bahwasanya ukurannya cukup kecil, dan teman-teman bisa melihatnya sendiri. Dan nampak dalam gambar bahwasanya walaupun kulitnya masih hijau, tetapi biji yang di dalamnya sudah tua. Sahabat-sahabat sekalian, di depan saya ini ada satu anakan dari gaharu nangka. Jadi kalau kita lihat ini depan saya juga ada pohon gaharunya, diameter sekitar 10-15 cm ini. Jadi dari diameter 10-15 cm rupanya sudah menghasilkan buah, sudah menghasilkan biji, dengan bukti sudah ada anakan yang ada di sini. Jadi ini anakan gaharu, bisa kalau mau dikembangkan bisa langsung dicabut teman-teman semuanya, langsung dicabut kemudian dibawa ke persemaian untuk diberi perlakuan dengan cara disungkup seperti ini teman-teman, langsung dicabut. Atau bisa juga kalau kita mau ngambil steknya, ini ujungnya kita stek dulu, bagian atas kita beri perlakuan di greenhouse dengan cara stek pucuk, kemudian bawahnya dipakai untuk bahan cabutan. Jadi dalam satu anakan ini bisa menjadi dua anakan dengan cara yang atas di stek dan yang bawah dijadikan bahan cabutan. Cukup banyak teman-teman sekalian anakannya. Ini juga anakan, ini bawah saya juga anakannya, ini banyak, cukup banyak. Jadi kalau udah berbuah dari pohon gaharu nangka ini, anakannya cukup banyak. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan mengambil anakan gaharu ini, akan saya cabut, kemudian akan saya jadikan bahan di persemaian untuk kita kembangkan di persemaian. Nanti cabutannya akan kita tanam di bedeng sungkup, kemudian bagiannya akan kita stek dan kita tanam di greenhouse. Sahabat-sahabat sekalian, ini anakannya sudah saya cabut. Nanti
akan saya tanam di persemian dengan cara disungkup dulu biar bibit ini hidup, dan sebagian nanti akan saya stek agar bibitnya lebih banyak lagi. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah cabutan dari alam. Ini adalah cabutan dari alam. Ini nanti akan kita tanam di bedeng ini untuk melakukan penyesuaian diri agar bibit garu itu tidak mati. Caranya adalah kita potong dulu akarnya karena terlalu panjang ini akarnya ini. Kita potong menyesuaikan dengan polybag yang ada di sini. Kita potong dulu. Kemudian daunnya juga kita kurangi. Daunnya kita kurangi, sisakan sedikit saja. Kita potong separuhnya daunnya ini. Potong semuanya. Nah, ini jadi separuhnya ini. Ya, kita sisakan beberapa daun saja. Kita sisakan 4 daun ini. Setelah sudah kita potong akar dan daunnya, kemudian kita tanam di polybag. Ini terlebih dahulu polybagnya kita lubangi teman-teman, seperti ini. Sudah jadi teman-teman, ini adalah cabutan yang tadi kita ambil di alam, kemudian kita tanam di persemian ini. Teman-teman semuanya, kita juga bisa melakukan cabutan anakan ini, pucuknya bisa kita stek juga. Ini kita ambil pucuknya, kita gunakan sebagai materi stek. Kita potong ini untuk stek nanti, dan ini potongan bawahnya untuk kita jadikan materi untuk cabutan. Kita potong daunnya dulu, kemudian sama seperti tadi kita potong akarnya, kita sesuaikan dengan polybag yang ada. Kita potong segini, kemudian ini nanti kita masukkan ke sini teman-teman semuanya. Ya, seperti ini teman-teman semuanya. Nanti untuk mengetahui bahwa bibit ini sudah siap sapeh adalah dengan cara kita melihat daunnya. Kalau daunnya sudah tumbuh, berarti bibit tersebut sudah bisa disapeh. Kemudian kita akan menanam stek tadi. Kita akan menanam stek ini ke tempat lain, yaitu di greenhouse. Mari teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, ini stek yang kita ambil dari alam tadi. Nanti kita akan tanam di media. Kita potong daunnya dulu. Ini teman-teman semuanya. Ini daun yang paling bawah kita buang. Kemudian di bawah daun ini kita potong. Ini. Dan daun yang di atas kita potong, sisakan sepertiganya. Ini teman-teman semuanya. Setelah itu baru kita tanam di media yang telah kita siapkan. Kalau ada roton F, bisa dioles pakai roton F, yaitu perangsang akar. Kalau tidak ada, kita bisa langsung tanam ke media yang sudah kita siapkan di potres ini. Jadi cukup praktis teman-teman semuanya. Setelah itu baru kita tempatkan di bak untuk dilakukan pemeliharaan. Nah, cukup praktis teman-teman semuanya.
Dan di bak ini untuk penyiramannya biasanya dilakukan 2 hari sekali, atau tergantung dari keadaan media, apakah kira-kira sudah kering atau masih basah. Kalau kira-kira sudah agak kering, maka sepatnya untuk melakukan penyiraman. Di samping saya ini adalah tanaman gaharu. Sebenarnya ini tanamannya diambil dari anakan di alam di sekitar sini. Jadi kalau kita lihat ini diameternya ada yang sudah 10 cm, ada yang 15 cm, cukup banyak. Bahkan mungkin ada yang sudah 20 cm. Ini sebagiannya udah dikasih dilukai, mungkin dicoba-coba, barangkali sudah keluar gaharunya, tapi saya lihat memang belum keluar gaharunya, dan aromanya juga belum wangi. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat dari warna kayunya, ini udah dilukai warnanya, jadi warna kayunya putih kecoklatan. Dan nampak di sini warnanya masih berwarna putih kecoklatan, belum ada gaharunya. Jadi yang hitam-hitam gaharunya itu belum muncul. Jadi untuk warna kulitnya seperti ini, berwarna putih kecoklatan, dan sampai ke dalam ini masih berwarna putih, teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, di samping saya ini ada pohon gaharu. Jadi kalau kita lihat ini pohonnya menggarpu, forking, teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan pohon gaharu yang bagus, seandainya ingin mendapatkan satu batang yang cukup besar, sebenarnya bisa dilakukan dengan pemeliharaan pada waktu awal-awal penanaman. Di antaranya pemeliharaan yang diperlukan adalah kita perlu melakukan namanya pruning, yaitu cabang-cabangnya yang ada di bawah itu kita potongi. Kalau ini kebetulan udah tinggi, jadi tidak perlu di pruning, sudah tidak ada cabangnya. Kemudian yang kedua adalah singling. Singling itu menjadikan batang itu menjadi single, menjadi satu. Jadi kalau umpamanya dari batang yang sudah forking atau bercabang-cabang banyak, kemudian kita pilih salah satu batang yang bagus untuk dijadikan induk, sehingga nanti batang itu akan tumbuh menjadi besar. Jadi sesuai dengan keinginan kita masing-masing, kita menginginkan batang itu dengan banyak batang, dengan forking yang banyak, atau batangnya cuma satu tapi batangnya cukup besar. Jadi terserah dari lakuan yang kita berikan kepada pohon tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kita ketahui bahwasannya pohon gaharu ini akan menghasilkan gaharu. Itu merupakan hasil dari respon pohon terhadap mikroba yang masuk. Jadi atas dasar respon pohon itulah kemudian pohon gaharu ini menghasilkan gaharu yang memiliki aroma sangat wangi. Nah, salah satu cara untuk menghasilkan gaharu ini sekarang sudah banyak dikembangkan, yaitu adanya cara-cara yang bisa mempercepat menghasilkan gaharu ini. Di antaranya yaitu dengan pengeboran. Kemudian setelah dibor, diberikan inokulum dari jenis jamur fusarium yang dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibor, sehingga kayu gaharu ini akan memberikan respon dan menghasilkan resin yang berupa yang kita sebut dengan gaharu tadi. Untuk cara yang lainnya adalah biasa dilakukan dengan cara memberikan paku kepada pohon ini. Jadi pohon ini dipaku sepanjang batangnya itu, sehingga dari paku itu dengan luka yang telah dihasilkan dari paku itu akan memberikan respon dari pohon ini untuk menghasilkan gaharu.
Demikianlah sahabat-sahabat yang berbahagia, sedikit review mengenai budidaya tanaman gaharu. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan memberikan manfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk saran dan kritik bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.